Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik, Bu Nani sudah berdiri di depan wartegnya yang sempit. Tangannya menggenggam lem kain basah, mengelap meja kayu yang sudah mulai kusam. Udara masih dingin, tapi dari dalam dapur, panas mulai merayap keluar. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Aneh, sudah hampir 2 bulan, wartegnya tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan saat subuh seperti ini, selalu ada saja pelanggan yang datang lebih awal dari seharusnya. Tukang ojek, sopir angkot, bahkan orang-orang yang wajahnya tidak pernah ia ingat. Padahal dulu, warteg ini hampir tutup. Bu, nasi udah siap? Suara laki-laki dari luar memecah pikirannya. Bu Nani tersenyum cepat, seperti refleks. Sudah, Pak. Silakan duduk. Ia masuk ke dapur. Kompor menyala, air mendidih, dan aroma tumisan bawang menyebar. Semua terlihat normal. Semua terasa seperti hari-hari biasa. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia pahami. Kenapa makanan yang ia masak selalu cukup, bahkan lebih dari cukup? Ia tidak pernah merasa memasak sebanyak itu. Pukul 9 pagi, warteg itu sudah penuh. Meja-meja kecil terisi, suara sendok beradu dengan piring, dan obrolan ringan mengisi udara. Bu Nani bergerak cepat, mengambil lauk, menyendok nasi, melayani tanpa henti. Bu, tumis terinya nambah 1, kata seorang pelanggan. Iya, Pak. Tangannya otomatis bergerak ke arah wadah. Tapi saat tutupnya dibuka, ia sempat terdiam. Sejenak, tumis teri itu masih penuh. Padahal ia ingat betul, sudah berkali-kali ia menyendoknya sejak pagi. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan seolah tidak terjadi apa-apa. Mungkin cuma perasaan. Menjelang siang, seorang pelanggan baru datang. Pria muda, sekitar 30-an, wajahnya terlihat lelah. Ia duduk di pojok, menghadap langsung ke arah dapur. Bu, nasi sama ayam 1, katanya pelan. Bu Nani mengangguk. Sebentar ya. Saat ia kembali ke dapur untuk mengambil lauk, pria itu tetap menatap ke arah dalam. Awalnya biasa saja. Sampai ia melihat sesuatu. Bayangan. Seperti ada seseorang berdiri di dekat kompor. Tinggi, kurus, diam. Pria itu mengerutkan kening. Ia melihat lagi. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas pendek, mencoba menenangkan diri. Capek kali, gumamnya. Namun beberapa detik kemudian, bayangan itu muncul lagi. Kali ini, bergerak. Seperti melintas perlahan di belakang Bu Nani. Bu, suara pria itu sedikit bergetar. Bu Nani menoleh. Iya, Pak. Di dapur, ada orang lain ya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bu Nani terdiam. Hanya sepersekian detik. Lalu ia tersenyum. Nggak ada, Pak. Saya sendiri. Jawaban itu terdengar ringan. Terlalu ringan. Pria itu tidak melanjutkan. Tapi matanya tetap sesekali melirik ke arah dapur, dengan rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Menjelang sore, warteg akhirnya mulai sepi. Bu Nani duduk sebentar di kursi plastik dekat kasir. Kakinya pegal, punggungnya terasa berat. Tapi di balik lelah itu, ada rasa lain. Perasaan, diawasi. Ia menoleh ke arah dapur. Ini, kompor sudah mati. Wajan tertata. Semua rapi. Namun entah kenapa, ia merasa seperti ada yang masih tinggal di sana. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Bu. Suara itu membuatnya menoleh. Seorang perempuan muda berdiri di depan warteg. Wajahnya lugu, sedikit gugup. Nyari kerja, Bu. Katanya di sini lagi butuh karyawan. Bu Nani menatapnya beberapa detik. Mengamati dari ujung kepala sampai kaki. Nama kamu siapa? Sari, Bu. Bu Nani mengangguk pelan. Bisa langsung kerja. Sari terlihat kaget, tapi cepat mengangguk. Bisa, Bu. Ya sudah.
Mulai besok pagi. Keputusan itu terasa cepat. Terlalu cepat. Tapi Bu Nani tidak banyak berpikir. Ia memang butuh bantuan. Atau, mungkin bukan hanya itu. Malam hari. Warteg sudah tutup. Lampu depan dimatikan, hanya menyisakan satu lampu redup di dapur. Bu Nani berdiri sendiri di sana, mencuci piring terakhir. Suara air mengalir memenuhi ruangan. Tiba-tiba, krek. Seperti ada sesuatu yang bergeser. Bu Nani berhenti. Tangannya masih memegang piring basah. Ia menoleh perlahan ke belakang. Tidak ada apa-apa. Ia menggeleng. Capek. Lalu melanjutkan mencuci. Namun beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Krek, krek. Seperti piring yang diseret. Kali ini Bu Nani tidak langsung menoleh. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Perlahan, sangat perlahan, ia membalikkan badan. Dan di sudut dapur, ada 6 piring. Tersusun rapi. Bersih. Seolah baru saja disiapkan. Bu Nani membeku. Ia yakin, tadi tidak ada. Tidak mungkin ada. Tangannya gemetar. Air dari keran masih mengalir, tapi ia tidak lagi peduli. Siapa? Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Dan entah kenapa, dari arah piring itu, ia merasa seperti sedang ditatap balik. Keesokan paginya, Sari datang lebih awal. Masih gelap, udara dingin. Ia masuk ke dapur tanpa curiga. Langkahnya berhenti. Di meja dapur, ada 6 piring kosong. Tersusun rapi. Padahal belum ada pesanan. Belum ada yang memasak. Belum ada siapa-siapa. Sari menelan ludah. Bu Nani? Tidak ada jawaban. Dan saat ia mendekat, salah satu piring itu bergeser sedikit. Sendiri. Sari mundur pelan, napasnya memburu. Dari dalam dapur yang sepi, terdengar suara sangat pelan, seperti seseorang sedang mengunyah. Pagi itu, Sari tidak banyak bicara. Tangannya bergerak pelan saat mencuci beras, tapi pikirannya masih tertinggal di kejadian subuh tadi. 6 piring kosong, bergerak sendiri, dan suara, seperti sesuatu sedang mengunyah. Ia beberapa kali melirik ke arah sudut dapur. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun justru itu yang membuatnya tidak tenang. Kenapa kamu? Suara Bu Nani tiba-tiba muncul dari belakang. Sari sedikit terlonjak. Nggak apa-apa, Bu. Bu Nani menatapnya beberapa detik. Tajam. Seolah mencoba membaca sesuatu. Kamu pucat, katanya datar. Cuma kurang tidur, Bu. Bu Nani tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan ke arah meja dapur. Ke arah 6 piring itu. Yang sekarang, sudah tidak ada. Sari memperhatikan perubahan ekspresi itu. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat perutnya terasa dingin. Bu Nani tahu, atau setidaknya, pernah melihat. Hari itu warteg kembali ramai seperti biasa. Bahkan lebih ramai dari kemarin. Orang-orang datang silih berganti, seperti tidak ada habisnya. Beberapa wajah terlihat asing, tapi tetap duduk, makan, dan pergi tanpa banyak bicara. Sari bekerja tanpa henti. Menyendok nasi, mengantar lauk, mencuci piring. Sampai siang lewat begitu saja. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Masalahnya mulai terasa saat malam datang. Sekitar pukul 8, ketika pelanggan mulai berkurang, Sari sedang membereskan meja depan. Tiba-tiba, ia mencium sesuatu. Bau. Awalnya samar, tipis, seperti sesuatu yang gosong. Ia mengernyit. Masakan? Ia berjalan cepat ke dapur. Bu, ada yang kebakar. Bu Nani sedang mengaduk sayur di atas kompor. Ia berhenti, lalu mengendus pelan. Enggak, jawabnya singkat. Sari mengerutkan kening. Bau itu semakin kuat. Bukan seperti lauk gosong. Lebih aneh.
lebih tajam, seperti daging terbakar. "Bu, ini baunya." "Udah, potong," Bu Nani cepat. "Kamu lanjut kerja saja." Nada suaranya berubah, lebih dingin, lebih tegas. Sari terdiam. Ada sesuatu dalam cara Bu Nani bicara, seperti tidak ingin pembicaraan itu dilanjutkan. Ia mengangguk pelan. "Iya, Bu." Namun saat ia berbalik, bau itu masih ada. Dan kali ini, terasa seperti berasal dari belakangnya. Beberapa hari berlalu. Bau itu tidak hilang. Justru semakin sering muncul. Selalu malam hari. Selalu dari dapur. Dan setiap kali Sari mencoba membicarakannya, Bu Nani selalu menutup percakapan dengan cepat. Seolah itu hal yang tidak boleh disebut. "Kamu juga nyium kan?" Suara itu datang dari Joko, salah satu karyawan lama, saat mereka sedang merapikan warteg setelah tutup. Sari menoleh cepat. "Mas Joko juga?" Joko mengangguk pelan. Wajahnya serius. "Udah semingguan ini. Tiap malam." Sari menelan ludah. "Itu, bau apa sih, Mas?" Joko menggeleng. "Nggak tahu. Tapi..." Ia menurunkan suara. "Menurutku bukan dari masakan." Sari merinding. "Terus dari mana?" Joko tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah dapur. Lama. Seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. "Kadang, aku ngerasa bau itu muncul, padahal kompor udah mati." Kalimat itu menggantung di udara. Sari merasakan dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia tidak sendirian. Keesokan harinya, satu hal terjadi. Joko tidak datang kerja. Awalnya tidak ada yang aneh. Mungkin izin. Mungkin sakit. Tapi sampai siang, tidak ada kabar. Telepon tidak aktif. Pesan tidak dibalas. Bu Nani mulai terlihat gelisah. Ia beberapa kali memeriksa ponselnya, lalu berjalan bolak-balik di depan warteg. "Ada alamat rumahnya?" tanyanya ke Sari. Sari menggeleng. "Nggak tahu, Bu. Saya baru juga di sini." Bu Nani menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan sesuatu yang bukan sekadar lelah. Takut. Sore hari, seorang pria datang. Ia mengaku teman Joko. "Bu, Joko kerja di sini kan?" Bu Nani mengangguk. "Iya." "Kenapa?" Pria itu terlihat bingung. "Dia nggak pulang dari kemarin." Kalimat itu membuat suasana langsung berubah. Sari merasakan tengkuknya dingin. "Biasanya dia pulang jam berapa?" tanya pria itu lagi. Bu Nani terdiam. Ia seperti sedang mengingat sesuatu. Lalu perlahan menjawab, "Kemarin, dia yang terakhir pulang." Pria itu mengangguk pelan, tapi wajahnya masih penuh tanya. "Kalau ada kabar, tolong kasih tahu ya, Bu." "Iya." Pria itu pergi. Dan sejak itu, warteg terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih berat. Malam itu, setelah semua selesai, Sari pulang lebih dulu. Ia tidak tahan. Ada sesuatu yang membuatnya ingin menjauh. Sementara Bu Nani memilih tinggal. Seperti biasa. Sendiri. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Warteg sudah gelap. Hanya dapur yang masih menyala. Lampu kuning redup menggantung di atas kompor. Dan di sana, Bu Nani berdiri. Sendiri. Ia menyalakan kompor. Padahal tidak ada pesanan. Tidak ada siapa-siapa. Tangannya mulai bergerak. Mengaduk sesuatu di wajan kosong. Tidak ada bahan. Tidak ada minyak. Tapi suara, desis, tetap terdengar. Seolah ada sesuatu yang dimasak. Bau itu muncul lagi. Lebih kuat. Lebih pekat. Seperti daging yang benar-benar terbakar. Bu Nani berhenti mengaduk. Lalu, tersenyum tipis. Iya, sabar." Ia berbicara pelan. Seperti menjawab seseorang. Padahal dapur itu kosong. Atau setidaknya, terlihat kosong.
Belum waktunya semua, lanjutnya lirih. Kepalanya sedikit menoleh ke samping, seolah mendengarkan. Lalu ia mengangguk. Iya, saya tahu, satu dulu. Tangannya kembali mengaduk, pelan, ritmis. Dari sudut gelap dapur, bayangan mulai bergerak. Tidak jelas bentuknya, tapi ada. Dan jumlahnya lebih dari satu. Di bawah cahaya redup, Bu Nani terus memasak sambil tersenyum kecil, berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat, sementara suara kunyahan pelan mulai memenuhi dapur. Malam setelah kejadian itu, Bu Nani tidak benar-benar tidur. Tubuhnya memang terbaring di kasur tipis di rumah kecilnya yang menyatu dengan warteg, tapi pikirannya tetap terjaga, terperangkap di antara suara yang masih terngiang dari dapur. Suara kunyahan, pelan, basah, teratur. Ia memejamkan mata lebih erat. Namun justru disitulah semuanya dimulai. Ia berdiri di sebuah tempat yang tidak dikenalnya. Gelap, lembab, bau tanah basah menusuk hidung. Di depannya, ada sebuah gubuk tua. Dindingnya dari anyaman bambu, sebagian sudah bolong. Lampu minyak redup menggantung di depan pintu. Dan di sana, seseorang duduk. Seorang laki-laki tua. Punggungnya bungkuk, rambutnya putih panjang, wajahnya tidak sepenuhnya terlihat karena tertutup bayangan. Tapi matanya menatap lurus ke arah Bu Nani. Sudah lama kamu tidak datang. Suara itu berat, serak. Bu Nani mundur satu langkah. Napasnya tercekat. Ah, siapa? Laki-laki itu tersenyum. Lambat, lupa. Suara itu seperti menusuk ke dalam kepalanya. Dan tiba-tiba, potongan-potongan ingatan muncul. Cepat, acak, menyakitkan. Warteg yang hampir tutup. Utang yang menumpuk. Tangisan di malam hari. Dan dirinya, duduk di depan laki-laki tua itu, bertahun-tahun lalu. Meminta sesuatu. Bukan? Bu Nani menggeleng, panik. Saya nggak pernah. Jangan bohong. Suara itu berubah. Lebih dalam. Lebih dingin. Laki-laki tua itu berdiri perlahan. Tubuhnya tinggi. Lebih tinggi dari yang seharusnya. Bayangannya memanjang, menelan cahaya lampu minyak. Kamu yang datang, katanya pelan. Kamu yang minta. Bu Nani mundur lagi. Kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah. Apa yang saya minta? Laki-laki itu mendekat. Langkahnya tidak bersuara. Rezeki. Satu kata itu seperti menggema. Banyak. Cepat. Tanpa gagal. Jantung Bu Nani berdegup keras. Dan kamu setuju untuk membayar? Tiba-tiba, dari dalam gubuk, terdengar suara. 6 suara. Mengunyah. Pelan. Serempak. Bu Nani menutup telinganya. Berhenti, berhenti. Tapi suara itu semakin keras. Semakin dekat. Bangun. Bu Nani terlonjak dari tidurnya. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya terengah-engah. Gelap, unik. Namun dari arah dapur, ia mendengar sesuatu. Krek. Seperti piring yang disentuh. Ia menatap ke arah pintu. Diam. Tidak bergerak. Lalu cepat-cepat ia menyalakan lampu kamar. Cuma mimpi, gumamnya. Tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Ia duduk di tepi kasur. Tangannya gemetar. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Terlalu jelas. Dan yang paling membuatnya takut, ia merasa pernah benar-benar berada di sana. Keesokan paginya, Bu Nani terlihat berbeda. Lebih diam. Lebih sering melamun. Sari memperhatikan dari kejauhan, tapi tidak berani bertanya. Setelah kejadian Joko menghilang, suasana warteg sudah cukup tegang. Dan sekarang, ada sesuatu pada Bu Nani yang berubah. Bu, ini uang kembalian, kata Sari pelan, menyerahkan uang dari pelanggan. Bu Nani tidak langsung merespons. Matanya kosong. Seperti sedang melihat sesuatu yang tidak ada di depan mereka.
Bu. Bu Nani tersentak. Iya. Ia mengambil uang itu cepat, lalu menyimpannya tanpa menghitung. Kesalahan kecil. Tapi bagi Bu Nani, itu tidak biasa. Siang hari, saat warteg sedikit lengang, Bu Nani tiba-tiba berdiri. "Aku ke belakang dulu," katanya singkat. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan ke gudang kecil di belakang dapur. Ruangan itu jarang dibuka. Bau apek langsung menyambut begitu pintu didorong. Ia berdiri di ambang pintu, ragu. Entah kenapa, kakinya terasa berat untuk masuk. Tapi ada sesuatu yang menariknya. Perlahan, ia melangkah masuk. Kotak-kotak lama menumpuk di sudut. Peralatan rusak. Barang-barang yang sudah tidak terpakai. Tangannya bergerak sendiri, membuka satu persatu. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah bungkusan kecil. Dibungkus kain hitam. Usang. Berdebu. Napasnya tertahan. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Perlahan, ia membuka kain itu. Di dalamnya, ada simbol. Aneh. Berbentuk seperti lingkaran dengan goresan tidak beraturan di dalamnya. Seperti tulisan, tapi bukan huruf yang ia kenal. Begitu matanya menatap simbol itu, kepalanya langsung berdenyut. Keras. Ingatan itu kembali. Lebih jelas. Dirinya duduk di depan laki-laki tua. Kain hitam ini berada di tangannya. Ini tanda ikatan. Suara laki-laki itu terngiang. Selama ini ada, mereka akan datang. Bu Nani menjatuhkan kain itu. Seolah terbakar. Enggak mungkin. Ia mundur, napasnya memburu. Semua mulai tersambung. Mimpi. Suara. Bel. Dan. Tuh. Perutnya terasa mual. Enggak, saya enggak pernah setuju. Bisiknya, tapi suaranya lemah. Seolah ia sendiri tidak percaya. Sore itu, warteg kembali ramai. Namun bagi Bu Nani, semuanya terasa berbeda. Setiap suara piring terasa lebih keras. Setiap bau masakan terasa aneh. Dan setiap kali ia melirik ke dapur, ia merasa tidak sendirian. Malam datang. Warteg kembali sepi. Sari pulang lebih cepat dengan alasan tidak enak badan. Bu Nani tidak melarang. Ia justru merasa lega. Karena malam ini, ia tahu sesuatu akan terjadi. Lampu dapur menyala. Sendiri. Bu Nani berdiri di tengahnya. Kain hitam itu ada di tangannya. Ia menatap simbol itu lagi. Lebih lama. Kali ini, tidak mengalihkan pandangan. Kalau ini benar, bisiknya pelan, suaranya pecah. Apa yang harus saya bayar? Hening. Lalu, krek. Suara itu muncul lagi. Dari belakangnya, Bu Nani tidak langsung menoleh. Tubuhnya kaku. Perlahan, ia membalikkan badan. 6 piring itu ada lagi. Tersusun rapi. Lebih dekat dari sebelumnya. Dan dari arah sana, suara itu terdengar. Lebih jelas. Lebih dekat. Lebih lapar. Lalu sebuah bisikan. Tepat di belakang telinganya. Dingin. Basah. Sudah waktunya bayar? Sejak bisikan itu muncul, Bu Nani tidak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Sudah waktunya bayar? Kalimat itu terus berulang di kepalanya. Tidak keras. Tidak memaksa. Tapi justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Seperti sesuatu yang sabar menunggu. Pagi hari di warteg tetap berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, terlihat biasa. Sari datang dengan wajah lebih pucat dari kemarin. Ia tidak lagi banyak bicara. Tatapannya selalu waspada, terutama saat masuk ke dapur. Bu, saya bantu masak ya, katanya pelan. Bu Nani hanya mengangguk. Ia berdiri di depan kompor. Wajan panas, minyak mulai mendesis. Tangannya bergerak otomatis. Memasukkan bawang, cabai, lalu telur. Dan di saat itulah, ia mendengarnya. KRR,
KRRK. Bu Nani membeku. Suara itu sangat pelan, seperti sesuatu sedang mengunyah. Ia menelan ludah, mencoba fokus pada masakan. Mungkin suara minyak, mungkin suara luar. Namun saat ia mengaduk, suara itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat. KRRK, KRRK. Bukan dari luar, dari dalam, dari arah kompor. Tangannya gemetar. Spatula hampir terjatuh. Bu! Suara Sari membuatnya tersentak. Iya? Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Sari menatapnya. Bu, tadi saya panggil 2 kali. Lagi fokus. Bu Nani memotong. Ia kembali mengaduk. Memaksa dirinya tetap tenang. Namun suara itu tidak berhenti. Justru, seperti mengikuti gerakan tangannya. Setiap ia mengaduk, KRRK. Seolah ada yang ikut mengunyah di dalam wajan itu. Siang hari, warteg kembali penuh. Lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan beberapa pelanggan harus berdiri karena kehabisan tempat duduk. Bu, nambah 1 lagi ya. Bu, cepat ya. Bu, enak banget ini. Suara pujian bersahutan, tapi di telinga Bu Nani, semuanya terasa jauh. Ia hanya fokus pada satu hal. Setiap masakan yang keluar dari dapur, selalu disertai suara itu. Dan entah kenapa, pelanggan selalu bilang rasanya lebih enak dari biasanya. Bu, rahasianya apa sih? Tanya seorang ibu-ibu sambil tersenyum. Bu Nani ikut tersenyum kaku. Biasa saja, Bu. Padahal dalam hatinya, tidak ada yang biasa. Sore hari, saat warteg mulai sepi, Sari mendekati Bu Nani. Bu, saya mau tanya. Bu Nani tidak langsung menjawab. Ia sedang menatap kompor yang sudah mati. Iya. Sari ragu. Tapi akhirnya tetap bicara. Bu, Mas Joko, benar-benar nggak ada kabar. Bu Nani diam. Pertanyaan itu seperti menekan sesuatu dalam dirinya. Belum, jawabnya singkat. Sari menelan ludah. Bu, saya nggak enak ngomongnya. Tapi, sejak Mas Joko hilang, ia berhenti. Bu Nani menoleh perlahan. Sejak apa? Sari menunduk. Saya ngerasa ada yang berubah di dapur. Kalimat itu menggantung. Ini. Bu Nani menatapnya lama. Lalu, kalau kamu takut, kamu bisa berhenti. Nada suaranya dingin. Sari kaget. Bukan gitu, Bu. Saya cuma kerja saja yang benar. Potong Bu Nani. Sari terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa Bu Nani bukan orang yang sama seperti saat pertama ia datang. Malam datang. Dan seperti biasa, bau itu muncul lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Sari yang sedang di depan warteg pun bisa mencium. Ia menutup hidung. Bu, ini makin parah. Bu Nani tidak menjawab. Ia berdiri di depan kompor, menatap wajan kosong. Bau itu membuatnya mual. Tapi di saat yang sama, ada bagian dari dirinya yang mulai terbiasa, yang mulai menerima. Dan itu yang paling menakutkan. Bu, saya ke belakang sebentar ya, kata Sari. Bu Nani hanya mengangguk. Sari masuk ke dapur perlahan. Langkahnya hati-hati. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan terlalu banyak melihat, tidak akan terlalu banyak bertanya. Tapi malam itu, sesuatu menarik perhatiannya. Kompor menyala. Padahal Bu Nani tidak ada di sana. Wajan di atasnya berisi minyak panas. Mendidih. Bu, panggil Sari pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekat. Perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dan saat ia berdiri tepat di depan kompor, ia melihatnya. Di dalam wajan, minyak itu bergerak. Bukan karena panas, tapi seperti ada sesuatu di dalamnya. Sari membeku. Matanya tidak berkedip.
Dan tiba-tiba, plok! Sesuatu muncul dari dalam minyak. Hitam, mengkilap, seperti kulit terbakar. Sebuah tangan, perlahan, keluar dari dalam wajan. Jari-jarinya panjang, kurus, gosong, dan bergerak, seperti mencari sesuatu. Sari mundur satu langkah. Napasnya tercekat. Bu Nani? Suaranya gemetar. Tangan itu semakin keluar. Minyak mendesis lebih keras. Dan dari dalamnya, terdengar suara kunyahan. Dekat, sangat dekat. Di luar dapur, Bu Nani berdiri diam. Ia tidak masuk, tidak bergerak. Seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Matanya kosong, dan bibirnya bergetar pelan. Belum, bisiknya. Tapi suara itu muncul lagi. Lebih dalam, lebih tegas. Dari dalam dapur. Seolah menjawabnya. Lapar. Bu Nani memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Di dalam dapur, Sari menatap ngeri saat tangan hitam itu keluar lebih jauh dari wajan. Sementara suara kunyahan berubah menjadi lebih cepat, lebih rakus. Tangan itu masih terangkat dari dalam wajan ketika Sari menjerit. Suara jeritannya memecah dapur yang pengap. Minyak memercik kemana-mana, dan bau gosong yang selama ini hanya samar, kini menjadi pekat, menusuk, membuat napas terasa berat. Bu Nani. Sari mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Matanya tidak lepas dari tangan hitam itu, yang kini perlahan tenggelam kembali ke dalam minyak, seolah tidak pernah ada. Suara kunyahan berhenti. Ini. Hanya tersisa bunyi kompor yang mendesis. Bu Nani akhirnya masuk ke dapur. Langkahnya pelan. Terlalu pelan untuk seseorang yang baru saja dipanggil dengan teriakan panik. Ada apa? Tanyanya datar. Sari menatapnya dengan wajah pucat, hampir menangis. Bu, itu, di wajan, ada tangan. Tangannya gemetar menunjuk ke arah kompor. Bu Nani melihat ke sana. Kosong. Hanya minyak panas yang perlahan tenang. Ia menoleh kembali ke Sari. Kamu kecapean. Bukan, Bu. Saya lihat sendiri. Sudah, potong Bu Nani. Nada suaranya dingin, tegas, tidak memberi ruang untuk dibantah. Sari terdiam. Air matanya jatuh. Ia tahu apa yang ia lihat, tapi cara Bu Nani menatapnya membuatnya ragu untuk mempercayai dirinya sendiri. Malam itu, Sari pulang tanpa banyak bicara. Ia tidak sanggup lagi berada di dapur. Sementara Bu Nani tetap tinggal sendiri, seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada lagi yang bisa ia sangkal. Semua sudah terlalu jelas. Ia berdiri di depan kompor. Wajan kosong. Api kecil menyala. Tangannya menggenggam kain hitam itu. Simbol aneh di atasnya terasa seperti hidup, seolah bergerak perlahan di bawah pandangannya. Napasnya berat, pikirannya kacau. Ini bukan kebetulan, bisiknya pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menyangkal. Ingatan itu datang lagi. Lebih utuh, lebih kejam. Malam itu, bertahun-tahun lalu, ia duduk di depan dukun tua itu. Hujan turun deras di luar gubuk. Tangannya gemetar saat memegang kain hitam itu. Saya cuma mau warteg saya laku. Pak, suaranya dulu terdengar kecil, putus asa. Saya nggak punya apa-apa lagi. Dukun itu tersenyum. Pelan. Menyeramkan. Semua ada harganya. Bu Nani muda mengangguk cepat. Saya mau bayar. Dukun itu menatapnya dalam-dalam. Kamu yakin? Yakin. Kalau begitu, dengar baik-baik. Suara kunyahan mulai terdengar dari dalam gubuk. Pelan. Mengitari. 6 penjaga dapur akan datang. Mereka yang akan memberimu rezeki. Bu Nani menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Dukun itu mendekat. Berbisik. Memberi makan. Bu Nani tersentak kembali ke kenyataan.
Tangannya mencengkeram kain itu lebih kuat. Air matanya jatuh. Memberi makan, ulangnya pelan. Kini ia tahu. Semua bau, semua suara, semua kejadian, bukan gangguan, tapi tanda bahwa mereka lapar. KRRK. Suara kunyahan muncul lagi. Dari belakangnya, lebih dekat dari sebelumnya. Bu Nani tidak menoleh. Ia hanya memejamkan mata. Apa yang kalian mau? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban langsung. Tapi tiba-tiba, gambaran muncul di kepalanya. Jelas, terlalu jelas. Wajah Joko, tatapannya, senyumnya, dan bagaimana ia terakhir terlihat masuk ke dapur. Tubuh Bu Nani langsung lemas. Enggak, bisiknya, bukan itu. Namun suara itu kembali, lebih kuat, lebih lapar, kurang. Satu kata itu membuat jantungnya seperti berhenti. Kurang. Artinya, yang sudah terjadi belum cukup. Keesokan harinya, Bu Nani bekerja seperti biasa, atau setidaknya mencoba. Namun kini setiap wajah karyawan terasa berbeda di matanya. Bukan lagi sekadar orang yang bekerja untuknya, tapi pilihan, kemungkinan, tumbal. Ia membenci dirinya sendiri karena memikirkan itu. Tapi pikiran itu tidak bisa dihentikan. Sari datang, masih terlihat trauma. Ia menghindari dapur sebisa mungkin. Bu, saya di depan saja ya, katanya pelan. Bu Nani mengangguk. Ia tidak memaksa, karena jauh di dalam dirinya. Ia tahu, semakin sedikit yang melihat dapur, semakin baik. Hari itu warteg kembali penuh. Lebih ramai dari sebelumnya. Seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalamnya. Dan setiap kali Bu Nani memasak, suara kunyahan itu selalu ada. Lebih jelas, lebih rakus. Seolah menunggu. Sore hari, seorang karyawan lain datang menghampiri. Namanya Rini. Sudah lama bekerja di sana. Paling setia. Paling dipercaya. Bu, saya lembur aja ya hari ini, katanya sambil tersenyum. Kasihan ibu capek terus. Bu Nani menatapnya. Lama. Rini tersenyum tulus. Tanpa curiga. Tanpa tahu apapun. Dan di saat itu, suara di kepala Bu Nani muncul lagi. Pelan. Namun tajam. Pilih. Napas Bu Nani tertahan. Tangannya mulai gemetar. Bukan, bisiknya dalam hati. Tapi suara itu tidak berhenti. Pilih. Air matanya mulai jatuh. Ia menatap Rini. Perempuan itu masih tersenyum. Masih percaya. Masih setia. Dan justru itu, yang membuat semuanya terasa lebih kejam. Bu Nani menatap Rini dalam diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Saat ia mulai sadar bahwa dirinya harus memilih siapa yang akan dibayar berikutnya. Hari itu, Rini tidak pulang. Awalnya tidak ada yang curiga. Ia memang sering lembur. Sering membantu sampai malam. Selalu jadi orang terakhir yang keluar dari dapur. Tapi pagi berikutnya, kursinya kosong. Apronnya masih tergantung di belakang pintu. Dan yang paling aneh, 6 piring kembali tersusun rapi di dapur. Lebih bersih dari sebelumnya. Sari berdiri kaku di ambang pintu dapur. Wajahnya pucat, matanya memandangi piring-piring itu tanpa berkedip. Bu, suaranya pelan, hampir putus. Mbak Rini kemana ya? Bu Nani tidak langsung menjawab. Ia sedang berdiri di depan kompor. Mengaduk sayur seperti biasa. Pulang, jawabnya singkat. Tapi, dari tadi saya telepon gak aktif. Sudah, kerja saja, potong Bu Nani. Nada suaranya datar. Terlalu datar. Sari terdiam. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan. Ia menatap Bu Nani. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan pada dapur. Bukan pada bau. Tapi pada orang yang berdiri di depannya.
Namun sesuatu yang lain terjadi. Sejak malam itu, warteg Bu Nani berubah. Bukan hanya ramai, tapi membludak. Orang-orang antre sampai keluar. Motor berjejer panjang. Bahkan beberapa pelanggan rela menunggu berjam-jam hanya untuk makan di sana. "Bu, ini viral, Bu," kata seorang pelanggan sambil menunjukkan ponselnya. "Masuk video, Bu," katanya warteg ternak se-Jakarta. Bu Nani melihat sekilas. Video pendek. Orang-orang makan, tertawa, memuji rasa. Komentarnya ribuan. Dan terus bertambah. Sari berdiri di sampingnya. "Bu, ini kok bisa?" Bu Nani tidak menjawab. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang menekan. Rezeki memang datang. Deras. Seperti yang dijanjikan. Tapi setiap suara kunyahan yang ia dengar dari dapur, mengingatkannya, ini bukan gratis. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Terlalu cepat. Warteg itu tidak pernah kosong. Bahkan saat hujan deras, pelanggan tetap datang. Uang terus masuk. Laci kas penuh. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Bu Nani tidak lagi memikirkan utang. Ia bisa membayar semuanya, bahkan lebih. Namun setiap malam, ia tetap berdiri di dapur, sendiri, mendengar suara kunyahan. Lebih keras sekarang, lebih jelas. Seolah mereka semakin kenyang dan semakin kuat. "Bu, ini kesempatan," kata seorang pria yang datang sebagai calon investor kecil-kecilan. "Kalau ibu buka cabang, pasti laku keras." Bu Nani terdiam. "Cabang," kata itu seperti memantul di kepalanya. Malam sebelumnya, dalam mimpi, ia melihat dapur yang sama, tapi lebih banyak, lebih luas. Dan suara kunyahan itu datang dari banyak arah. "Cabang?" ulangnya pelan. Pria itu tersenyum. "Iya, Bu. Minimal 2 dulu." Sari yang mendengar dari kejauhan terlihat ragu. Tapi ia tidak ikut bicara. Semua keputusan ada di tangan Bu Nani. Beberapa minggu kemudian, cabang pertama dibuka. Tempatnya tidak jauh dari warteg lama. Hari pertama, langsung penuh. Lebih cepat dari yang ia bayangkan. "Bu, ini luar biasa," kata salah satu karyawan baru. Bu Nani hanya mengangguk. Tapi matanya tidak lepas dari dapur. Malam hari, setelah semua tutup, ia masuk ke dapur cabang baru itu. Sendiri. Lampu redup. Kompor sudah mati. Namun, ia tetap mencium bau itu. Bau gosong. Yang sama. Yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia melangkah pelan ke arah kompor. Tangannya menyentuh permukaan wajan. Dingin. Tapi, KRRK. Suara itu muncul. Bu Nani menutup mata. "Di sini juga?" bisiknya. Perlahan, ia membuka mata. Dan di sudut dapur, ia melihat bayangan. Sekilas, tinggi, kurus, diam, seperti menunggu. Cabang kedua dibuka sebulan kemudian. Lalu ketiga. Semua sukses. Semua penuh. Semua sama. Dan setiap kali Bu Nani mengunjungi dapur di cabang-cabang itu, ia selalu merasakan hal yang sama. Bau yang sama. Suara yang sama. Dan kehadiran yang sama. Suatu malam, Sari memberanikan diri bicara. "Bu, ini semua wajar nggak sih?" Bu Nani menatapnya. "Maksud kamu?" Sari ragu, tapi tetap melanjutkan. "Dari Mas Joko, terus Mbak Rini, terus sekarang warteg kita tiba-tiba kayak gini." Ia menelan ludah. "Saya takut, Bu." Bu Nani tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sari lama. Lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau pergi, kamu bisa." Sari terdiam. Jawaban itu bukan yang ia harapkan. Malam itu, Bu Nani berdiri di tengah dapur cabang ketiga. Sendiri. Lampu redup. Sepi.
Namun ia tahu, ia tidak benar-benar sendiri. Ia menoleh perlahan ke sekeliling, dan di setiap sudut dapur ada bayangan, tidak bergerak, tapi ada, seperti penjaga atau pemilik. Napas Bunani terasa berat. Ini belum selesai, bisiknya, dan dari kegelapan, suara itu menjawab, pelan, namun jelas, belum. Di setiap cabang warteg yang ia bangun, Bunani mulai menyadari bahwa dapur-dapur itu tidak pernah kosong. Selalu ada bayangan yang sama, diam, menunggu untuk diberi makan lagi. Sejak cabang ketiga dibuka, Bunani tidak pernah benar-benar merasa tenang. Rezeki memang terus mengalir. Uang masuk tanpa henti. Semua cabang penuh. Bahkan beberapa orang mulai menyebut wartegnya sebagai fenomena. Tempat makan yang entah kenapa selalu bikin orang ketagihan. Tapi di balik semua itu, sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Di dapur. Hari itu, Bunani sedang berada di cabang kedua. Seperti biasa, ia berdiri di dekat dapur, mengawasi. Seorang karyawan baru, Dedi, sedang memasak di depan kompor. Tangannya cekatan, gerakannya cepat. Namun perlahan, ada yang aneh. Gerakannya mulai melambat. Tangannya berhenti di atas wajan. Diam. Diidi, panggil Bunani. Tidak ada jawaban. Dedi berdiri kaku. Matanya menatap kosong ke dalam wajan. Minyak mendesis. Bau gosong mulai muncul. Diidi. Bunani mendekat, sedikit kesal. Tiba-tiba, Dedi tersenyum. Pelan, tapi senyuman itu bukan miliknya. Sudut bibirnya tertarik terlalu lebar. Matanya tetap kosong. Dan dari tenggorokannya, keluar suara. Bukan suara manusia. Lapar. Bunani membeku. Jantungnya berdegup keras. Diidi, sadar. Diidi, suaranya mulai bergetar. Namun Dedi tidak merespons. Tangannya bergerak lagi. Mengaduk, pelan, ritmis, dan setiap gerakan itu, KRRK, KRRK. Suara kunyahan ikut terdengar, lebih jelas dari sebelumnya, seolah bukan lagi hanya di kepala Bunani, tapi benar-benar ada. Diidi. Bunani mengguncang bahunya. Seketika, Dedi terjatuh. Tubuhnya lemas, seperti orang pingsan. Suara kunyahan berhenti. Dapur kembali sunyi. Beberapa menit kemudian, Dedi sadar. Ia terlihat bingung. Bu, saya kenapa? Bunani menatapnya. Lama. Capek. Jawabnya singkat. Dedi mengangguk pelan. Tapi wajahnya masih pucat. Ia tidak ingat apa-apa. Dan itu, justru membuat Bunani semakin takut. Kejadian itu bukan yang terakhir. Di cabang lain, hal yang sama mulai terjadi. Karyawan tiba-tiba diam saat memasak. Tatapan kosong. Gerakan lambat. Lalu, senyum yang tidak wajar. Dan suara yang sama. Lapar. Sari mulai tidak tahan. Bu, ini nggak normal, katanya suatu sore. Suaranya gemetar. Mereka sedang di warteg pusat. Tapi suasananya terasa lebih berat dari sebelumnya. Mas Dedi kemarin, terus Mbak Lina di cabang 1, mereka semua sama? Sari menatap Bunani dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan capek, Bu. Bunani diam. Ia tahu. Lebih dari siapapun. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa menghentikannya. Belum. Kerja saja seperti biasa, katanya akhirnya. Jawaban itu membuat Sari terdiam. Putus asa. Namun masalah tidak berhenti di situ. Pelanggan mulai merasakan sesuatu. Awalnya hanya komentar kecil. Bu, rasanya beda ya hari ini. Bu, agak aneh, tapi enak. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti pujian. Tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.
Hingga suatu siang, seorang pria parubaya tiba-tiba berhenti makan. Sendoknya jatuh. Ia menatap piringnya. Wajahnya berubah. "Pak?" tanya Sari dari depan. Pria itu tidak menjawab. Ia menyentuh perutnya. Lalu, muntah. Langsung di tempat. Orang-orang di sekitar panik. "Pak! Pak!" Sari mendekat. "Pak, kenapa?" Pria itu terbatuk-batuk. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Ia terus muntah. Dan dari mulutnya, keluar sesuatu. Hitam. Tipis. Menggumpal. Seperti rambut. Tapi bukan rambut biasa. Lebih kaku. Lebih kasar. Dan saat jatuh ke lantai, tercium bau. Bau gosong. Seperti rambut terbakar. Sari mundur cepat, menutup mulutnya. Orang-orang mulai berteriak. "Apaan itu? Ya Allah! Ini makanan apaan?" Suasana langsung kacau. Bu Nani berdiri di ambang dapur. Melihat semua itu. Tanpa bergerak. Tanpa bicara. Tatapannya kosong. Namun di dalam kepalanya, suara itu kembali. Lebih ramai. Lebih rakus. Kurang. 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 Napasnya mulai tidak teratur. Tangannya gemetar. Ia menatap ke arah dapur. Dan di sana, ia melihat mereka. Bayangan itu lebih jelas sekarang. Lebih banyak. Dan semuanya menghadap ke arah pelanggan yang muntah itu. Seolah kecewa. Seolah belum puas. Sari berlari ke arah Bu Nani. "Bu, ini nggak bisa dibiarkan." Suaranya hampir menangis. "Ini bahaya, Bu. Orang bisa." "Diam!" Bu Nani membentak. Untuk pertama kalinya, Sari terkejut. Membeku. Bu Nani sendiri tampak kaget dengan suaranya. Tapi sudah terlambat. Semua mata menoleh ke arah mereka. Dan di tengah kekacauan itu, suara kunyahan kembali terdengar. Pelan. Tapi kali ini, banyak. Di lantai warteg, pria itu terus muntah, mengeluarkan gumpalan hitam seperti rambut terbakar, sementara bau gosong menyebar dan suara kunyahan terdengar semakin jelas dari arah dapur. Malam setelah kejadian pelanggan muntah itu, warteg tidak langsung tutup. Orang-orang memang panik, beberapa pergi tanpa bayar, sebagian lagi berbisik-bisik dengan wajah curiga. Tapi anehnya, tidak butuh waktu lama sebelum suasana kembali normal. Keesokan harinya, warteg tetap penuh. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Itu yang paling membuat Bu Nani takut. Bukan kejadian anehnya, tapi bagaimana semuanya seperti dilupakan. Dipaksa untuk dilupakan. Namun tidak semua orang bisa melupakan. Di rumah kecil di belakang warteg, suaminya, Pak Darto, duduk diam di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak benar-benar ditonton. Matanya kosong. Tangannya menggenggam ponsel. Ia baru saja melihat video. Video yang viral. Tentang warteg istrinya. Tentang seorang pria yang muntah, mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya keluar dari tubuh manusia. Ia menekan tombol pause. Wajahnya menegang. "Ini, nggak mungkin," gumamnya. Pintu terbuka. Bu Nani masuk. Wajahnya lelah. Tapi lebih dari itu, kosong. "Kamu lihat ini?" tanya Pak Darto tanpa basa-basi, memutar layar ponsel ke arah istrinya. Bu Nani hanya melirik sekilas, lalu berjalan lewat. "Orang cuma lebay," jawabnya dingin. Pak Darto menatapnya tidak percaya. "Lebay? Itu orang muntah benda aneh di warteg kamu. Udah dibersihin." "Masalahnya bukan dibersihin, Nani." Nada suara Pak Darto mulai naik. Bu Nani berhenti. Perlahan menoleh. Tatapannya tajam. "Terus kamu mau apa?" tanyanya pelan. Suasana langsung berubah. Pak Darto terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya ragu untuk melanjutkan. Ini bukan Nani yang ia kenal. Di kamar,
Anak mereka, Raka, duduk di kasur sambil memainkan ponselnya. Remaja itu terlihat gelisah. Ia sudah melihat video yang sama. Dan bukan cuma itu. Ia juga memperhatikan ibunya akhir-akhir ini. Perubahan kecil. Tapi terasa. Jarang di rumah. Kalau di rumah, diam. Sering bangun tengah malam. Dan yang paling aneh, kadang ia mendengar suara dari dapur, padahal tidak ada siapa-siapa. Pintu kamar terbuka. Bu Nani masuk. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Raka menggeleng. "Belum, Bu." Ia ragu sejenak. "Bu, warteg kita kenapa sih?" Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Bu Nani diam. "Kenapa?" Raka menatapnya serius. "Orang-orang ngomong aneh-aneh. Di internet juga." Bu Nani mendekat. Duduk di tepi kasur. "Orang suka bikin cerita," katanya pelan. "Tapi aku lihat videonya, Bu." Bu Nani menatapnya. Untuk beberapa detik, ia tidak menjawab. Lalu ia menghela napas. "Kamu fokus sekolah saja," katanya akhirnya. Jawaban itu tidak menjawab apa-apa. Raka menatap ibunya lebih lama. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada jarak. Malam semakin larut. Semua terlihat tenang. Tapi tidak bagi Pak Darto. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan keluar kamar. Langkahnya pelan. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Sampai akhirnya, ia berhenti di depan dapur. Lampu mati. Tapi bau itu masih ada. Bau gosong. Tipis, tapi nyata. Pak Darto mengernyit. Ia melangkah masuk. Perlahan. Tangannya menyentuh meja. Lalu, ia melihat sesuatu. Di sudut. Sebuah buku kecil. Terbuka. Ia mengambilnya. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan. Nama. Banyak nama. Ia mulai membaca. Joko. Rini. Nama-nama itu terasa familiar. Orang-orang yang pernah ia dengar. Yang pernah bekerja di warteg. Yang sekarang tidak ada. Keningnya berkerut. Tangannya mulai gemetar. Ia membalik halaman. Lebih banyak nama. Semua dicoret. Kecuali satu halaman terakhir. Di sana, ada satu nama. Belum dicoret. Tulisan tangan itu lebih dalam. Lebih ditekan. Seolah ditulis dengan ragu. Pak Darto menatapnya. Tidak bergerak. Napasnya tertahan. Di saat yang sama, di kamar, Raka tiba-tiba terbangun. Ia duduk tegak. Karena ia mendengar sesuatu. Dari arah dapur. Suara pelan. Seperti orang mengunyah. Pak Darto mundur satu langkah. Buku itu hampir terjatuh dari tangannya. Ia tidak bisa percaya apa yang ia lihat. Ini, nggak mungkin. Langkah kaki terdengar dari belakangnya. Bu Nani berdiri di pintu dapur. Diam. Menatapnya. "Kamu lagi apa?" Suasana langsung membeku. Pak Darto menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Tangannya masih memegang buku itu. Ia tidak bisa bicara. Hanya menunjuk ke halaman terakhir. Bu Nani melihatnya. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya benar-benar berubah. Bukan marah. Bukan dingin. Tapi, takut. Di halaman terakhir buku itu, tertulis satu nama yang belum dicoret. Nama anak mereka sendiri. Nama itu masih terbayang di kepala Bu Nani. Raka. Ditulis dengan tekanan yang lebih dalam dari nama-nama sebelumnya. Belum dicoret. Belum. Tapi tinggal menunggu waktu. Sejak malam itu, Bu Nani tidak bisa lagi berpura-pura. Bukan hanya karena suaminya sudah melihat buku itu. Bukan hanya karena anaknya mulai curiga. Tapi karena mereka mulai terlihat. Pagi itu, warteg pusat tetap ramai. Seolah tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi. Sari bekerja dengan gelisah. Tangannya bergerak cepat,
tapi matanya sering melirik ke arah dapur. "Bu, saya nggak enak," katanya pelan saat mendekat. Bu Nani tidak menoleh. "Kerja saja." "Tapi Bu, semalam saya mimpi." "Semua orang mimpi," potong Bu Nani. Nada suaranya lelah. Bukan marah. Lebih seperti menyerah. Sari terdiam. Ia tidak melanjutkan. Tapi wajahnya jelas menunjukkan, ia tahu. Ini bukan sekadar mimpi. Di dapur, seorang karyawan baru sedang memasak. Namanya Anton. Baru 2 hari kerja. Belum tahu apa-apa. Belum merasakan apa-apa. Atau setidaknya, belum sampai pagi itu. Ia berdiri di depan kompor, menggoreng ayam. Minyak mendesis. Bau masakan menyebar. Lalu, ia berhenti. Tangannya menggantung di udara. Matanya menyipit. Seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. "Mas?" panggil Sari dari belakang. Anton tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah sudut dapur. "Mas Anton." Perlahan, ia menunjuk. "Embe, itu siapa?" Sari menegang. "Siapa?" Anton tidak menoleh. Di situ, Sari mengikuti arah tangannya. Dan untuk beberapa detik, ia tidak melihat apa-apa. Kosong. Tapi entah kenapa, dadanya terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang menekan. Lalu, ia melihatnya. Sekilas, di sudut dapur, sesuatu duduk, tinggi, kurus, hitam, seperti tubuh manusia, tapi tidak lengkap. Wajahnya tidak jelas, hanya bayangan. Tapi posisinya, duduk, menghadap ke arah kompor. Seperti menunggu. Sari mundur 1 langkah. Napasnya tercekat. "Bu," bisiknya. Bu Nani berdiri di ambang dapur. Ia tidak perlu melihat. Ia sudah tahu. Perlahan, ia melangkah masuk. Dan kali ini, ia melihat mereka. Dengan jelas. Tidak lagi sekadar bayangan. Tidak lagi sekadar perasaan. 6 sosok. Duduk di berbagai sudut dapur. Tubuh mereka kurus. Kulitnya seperti hangus. Tidak ada wajah yang jelas, hanya cekungan gelap. Tapi kepala mereka sedikit menunduk, menghadap ke arah kompor. Seperti anak-anak yang menunggu makanan disajikan. Jantung Bu Nani terasa berhenti. "Sudah, mulai ya?" bisiknya pelan. Salah satu dari mereka bergerak. Sedikit. Kepalanya miring. Seolah mendengar. Anton tiba-tiba mundur cepat. "Bu, itu apa, Bu?" Suaranya panik. Ia menunjuk ke arah sosok itu. "Kenapa? Kenapa mereka di sini?" Sari tidak bisa bicara. Matanya membesar. Air matanya mulai jatuh. Sementara Bu Nani tetap berdiri. Diam. Seolah sudah tidak punya tenaga untuk panik. "Aturannya," gumamnya pelan. "Mereka cuma di dapur." Kalimat itu keluar tanpa sadar. Tapi cukup untuk membuat Sari menoleh cepat. "Bu, maksudnya apa?" Bu Nani tidak menjawab. Karena di saat itu, salah satu sosok itu bergerak lagi. Tangannya yang panjang perlahan terangkat, menunjuk ke arah wajan. Dan dari dalam wajan, suara itu muncul. "KRRK, KRRK." Lebih keras, lebih jelas, lebih hidup. Hari itu, kejadian serupa terjadi di cabang lain. Beberapa karyawan melapor. "Bu, saya lihat ada orang duduk di dapur." "Bu, tapi pas saya dekati, hilang." "Bu, tapi rasanya kayak dia masih ada." Semua cerita sama. Semua mengarah ke satu hal. Mereka tidak lagi bersembunyi. Malam hari, Bu Nani duduk di ruang kecil dekat kasir. Di depannya, monitor CCTV. Ia tidak tahu kenapa ia membuka rekaman dapur. Mungkin ingin memastikan. Mungkin ingin menyangkal. Namun saat layar itu menyala, tangannya langsung membeku. Di layar,
Dapur terlihat jelas. Kosong. Tidak ada karyawan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, di sudut-sudut itu, ada mereka. 6 sosok. Duduk. Diam. Menghadap ke arah kompor. Jelas. Terlalu jelas. Bahkan di kamera. Napas Bu Nani tercekat. Kelihatan, bisiknya. Sekarang, semua bisa lihat. Dan di saat itu, salah satu sosok itu bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Kepalanya terangkat. Lalu, menoleh. Langsung ke arah kamera. Seolah menatap balik. Di layar CCTV, salah satu jin itu menatap lurus ke arah kamera, dan untuk pertama kalinya, Bu Nani merasa mereka bukan hanya menunggu makanan, tapi juga mulai mencari siapa yang berikutnya. Sejak malam ketika sosok itu menoleh ke arah kamera, Bu Nani tidak berani lagi menatap layar CCTV. Ia tahu apa yang akan ia lihat, dan yang lebih menakutkan, ia tahu mereka juga melihatnya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi. Tidak ada obrolan. Hanya langkah kaki yang sesekali terdengar, dan itu pun terasa berat. Pak Darto duduk di ruang tamu, menatap kosong ke depan. Buku kecil itu masih ada di tangannya. Halaman terakhir. Nama Raka. Belum dicoret. Belum. Tapi entah kenapa, terasa seperti tinggal menunggu waktu. Pintu kamar terbuka. Raka keluar, rambutnya masih acak-acakan. "Pak, Ibu di mana?" Pak Darto menoleh pelan. "Di dapur." Raka mengangguk, lalu berjalan ke arah belakang. Langkahnya santai. Tidak tahu. Belum tahu. Di dapur, Bu Nani berdiri membelakangi pintu. Ia tidak sedang memasak. Tidak sedang melakukan apa-apa. Hanya berdiri. Menatap kompor. Seperti menunggu sesuatu. "Ibu." Suara Raka membuatnya tersentak. Ia langsung berbalik. "Oh, kamu." Raka mengerutkan kening. "Ibu kenapa sih akhir-akhir ini?" Pertanyaan itu langsung menusuk. Bu Nani tidak menjawab. "Semua orang ngomongin warteg kita," lanjut Raka. "Video itu, terus orang-orang aneh datang terus." Ia berhenti sejenak, menatap ibunya lebih dalam. "Ibu juga berubah." Ini, kalimat itu menggantung di antara mereka. Bu Nani menatap anaknya. Wajah yang ia kenal, yang ia jaga, yang seharusnya ia lindungi. Dan tiba-tiba, kepalanya berdenyut. Keras. Ingatan itu datang lagi. Tapi kali ini, tidak terpotong. Tidak samar. Utuh. Malam itu, hujan deras. Raka masih kecil. Mungkin 5 tahun. Ia demam. Tubuhnya panas. Dan Bu Nani duduk di depan dukun itu. "Kalau kamu mau cepat, harus ada yang diberikan lebih dulu," kata dukun itu. Bu Nani menangis. "Saya nggak punya apa-apa." Dukun itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Yang paling dekat." Bu Nani menggeleng. Jangan itu. Kalau tidak, ya tidak akan jalan." Hening. Hanya suara hujan. Dan napas kecil Raka yang terdengar lemah. Bu Nani menutup wajahnya. Menangis. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Gelap. Ini. Raka kecil berdiri sendirian. Di dalam dapur. Yang bukan dapur rumahnya. Lebih gelap. Lebih dingin. Dan di sekelilingnya, ada 6 bayangan. Duduk. Menghadapnya. Menunggu. "Bu?" Suara anak itu kecil. "Takut, Bu." Namun Bu Nani tidak ada di sana. 3 hari. Raka hilang. Semua orang panik. Polisi datang. Tetangga membantu mencari. Dan Bu Nani menunggu. Dengan wajah kosong. Dengan hati yang sudah hancur. Hari ketiga, Raka ditemukan. Di depan rumah. Duduk. Diam. Tidak menangis. Tidak bicara.
hanya menatap kosong. Dan sejak hari itu, warteg mulai ramai. "Bu?" Suara Raka sekarang menarik Bu Nani kembali ke kenyataan. Ia terhuyung sedikit. Napasnya tidak teratur. Raka mendekat. "Bu, ibu kenapa?" Bu Nani menatapnya. Air matanya jatuh. Tanpa suara. "Maaf," bisiknya. Raka mengerutkan kening. "Kenapa minta maaf?" Bu Nani tidak bisa menjawab. Karena sekarang, ia tahu. Semua ini bukan baru dimulai. Tapi sudah lama. Dan yang pertama, sudah terjadi. Tanpa ia benar-benar sadar. Malam itu, suasana warteg lebih sepi dari biasanya. Bukan karena tidak ada pelanggan, tapi karena semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Sari tidak berani masuk dapur. Karyawan lain juga menjaga jarak. Dan Bu Nani kembali berdiri di sana. Sendiri. 6 sosok itu ada. Duduk. Diam. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih dekat. Seolah semakin berani. Bu Nani tidak melawan. Tidak lari. Ia hanya berdiri. Menatap mereka satu persatu. "Sudah?" bisiknya pelan. "Saya tahu." Suara kunyahan berhenti. "Ini." Lalu, salah satu dari mereka bergerak. Sedikit. Kepalanya miring. Seperti mendengarkan sesuatu. Dan dari dalam dapur, suara itu muncul. Berbeda dari sebelumnya. Lebih kecil. Lebih lemah. Tapi, sangat familiar. "Bu." Bu Nani membeku. Matanya membesar. "Bu." Suara itu datang lagi. Dari arah kompor. Dari dalam. "Bu, aku lapar." Tubuh Bu Nani langsung gemetar. Air matanya jatuh lebih deras. Karena ia mengenali suara itu. Tidak mungkin salah. Itu suara anaknya. Di tengah dapur yang sunyi, suara anak kecil kembali terdengar dari arah kompor. Memanggil pelan, "Bu, aku lapar." Sementara 6 sosok di sekelilingnya mulai mengangkat kepala secara bersamaan. Suara itu masih terngiang di kepala Bu Nani. "Bu, aku lapar." Bukan sekadar suara. Itu pengingat bahwa semua ini sudah dimulai jauh sebelum ia sadar. Dan sekarang, tidak bisa dihentikan. Sejak malam itu, Bu Nani tidak pernah lagi memandang dapur sebagai tempat memasak, tapi sebagai tempat memberi makan. Dan mereka tidak lagi menunggu dengan sabar. Bisnis terus berkembang tanpa bisa ditahan. Cabang keempat, kelima, keenam, semua dibuka dalam waktu yang terlalu cepat, tanpa perencanaan matang, tanpa logika. Seolah ada sesuatu yang mendorong, memaksa. "Bu, kita bisa buka lagi di daerah sana," kata salah satu relasi bisnis. Bu Nani hanya mengangguk. Ia bahkan tidak lagi menghitung. Semua terasa seperti berjalan sendiri. Dan setiap kali cabang baru dibuka, satu hal pasti terjadi. Dapur itu tidak pernah kosong. "Bu, ini udah nggak normal." Sari berdiri di depan Bu Nani, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Di cabang 4, kemarin ada yang pingsan pas masak. Di cabang 5, Mbak Lina jatuh di dapur, kepalanya kebentur, langsung meninggal. Suaranya mulai bergetar. Dan tadi pagi, di cabang 3, ada yang ditemukan di gudang. "Udah dingin, Bu?" Kata, "dingin," itu terasa lebih berat dari sekadar mati. Bu Nani menunduk. Tangannya gemetar. Ia tidak bertanya bagaimana. Tidak bertanya kenapa. Karena ia sudah tahu jawabannya. Kurang. Suara itu kembali. Lebih sering sekarang. Lebih dekat. Lebih menekan. "Bu, kita harus berhenti." Sari mencoba lagi. "Kita tutup aja semua warteg ini. Ini bukan rezeki biasa, Bu." Bu Nani mengangkat kepala. Menatapnya. Matanya merah. "Kalau kita berhenti," suaranya pelan,
Hampir putus. Mereka akan ambil semua. Sari terdiam. Tidak mengerti sepenuhnya. Tapi cukup untuk merasa takut. Hari itu, berita mulai menyebar. Bukan viral lagi, tapi menyeramkan. Beberapa karyawan warteg terkenal meninggal mendadak. Penyebab belum diketahui. Diduga kelelahan kerja. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal. Tapi bagi orang-orang di dalam, semua terasa berbeda. Lebih gelap, lebih terencana. Di salah satu cabang, seorang karyawan ditemukan di dapur. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, menghadap ke arah kompor. Dan yang paling aneh, mulutnya sedikit terbuka, seperti sedang mengunyah, padahal tidak ada apa-apa di dalamnya. Di cabang lain, seorang karyawan tiba-tiba berteriak saat memasak, "Jangan, jangan ambil aku!" Ia berlari keluar dapur, namun beberapa detik kemudian, ia jatuh. Diam, tidak bangun lagi. Setiap kejadian, selalu di dapur, selalu saat memasak, selalu saat waktu makan. Malam hari, Bu Nani berdiri di warteg pusat. Dapur terasa lebih gelap, lebih sempit, lebih penuh. Ia menatap sekeliling, dan sekarang, ia tidak perlu berusaha untuk melihat mereka. 6 sosok itu berdiri. Tidak lagi duduk. Tubuh mereka lebih jelas, lebih tinggi, lebih dekat. Seolah ruang itu tidak cukup lagi untuk menampung mereka. "Sudah banyak?" bisik Bu Nani. "Sudah cukup?" Namun mereka tidak menjawab. Hanya diam, menatap. Dan dari dalam bayangan, suara kunyahan terus terdengar. Lebih cepat, lebih rakus. Di rumah, Pak Darto mulai tidak tahan. "Kita harus bawa Raka pergi dari sini." Bu Nani menoleh cepat. "Jangan." "Kenapa jangan?" Suara Pak Darto naik. "Kamu nggak lihat apa yang terjadi?" Bu Nani mendekat. "Kalau dia pergi, mereka akan cari." Kalimat itu membuat Pak Darto membeku. "Cari siapa?" Bu Nani tidak menjawab, karena jawabannya sudah jelas. Raka berdiri di ambang pintu. Ia mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Bukan pada warteg, bukan pada cerita orang, tapi pada ibunya sendiri. Malam semakin larut. Semua cabang masih buka. Seperti biasa, pelanggan tetap datang. Makan, tertawa, tidak tahu, tidak merasakan. Dan di saat itu, sesuatu terjadi. Di semua dapur, bersamaan, lampu berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Di cabang 1, gelap total. Karyawan terdiam. Listrik mati. Cek meteran. Di cabang 2, kompor tiba-tiba padam. Suara kunyahan tetap terdengar. Di cabang 3, seorang karyawan menoleh ke belakang dan melihat 6 sosok itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Di warteg pusat, Bu Nani berdiri di tengah dapur. Lampu padam, gelap, namun ia masih bisa melihat mereka. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih banyak, lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, mereka semua bergerak bersamaan. 1 langkah. Mendekat. Dalam satu waktu yang sama, seluruh dapur di 15 cabang warteg Bu Nani tiba-tiba mati lampu, menyisakan kegelapan, suara kunyahan, dan sosok-sosok yang kini tidak lagi diam menunggu. Kegelapan malam sebelumnya belum benar-benar hilang. Sejak seluruh cabang mati lampu secara bersamaan, sesuatu berubah. Bukan hanya di dapur, tapi di udara. Seperti ada tekanan yang semakin berat. Semakin lapar. Pagi itu, Bu Nani duduk diam di warteg pusat. Tangannya dingin. Matanya kosong. Ia tidak lagi menghitung uang. Tidak lagi mengatur karyawan. Ia hanya menunggu. Karena jauh di dalam dirinya,
Ia tahu, ini belum selesai, dan sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Teleponnya berdering. Sekali, dua kali. Ia tidak langsung mengangkat. Sampai akhirnya, ia menekan tombol hijau. Bu Nani. Suara panik dari seberang langsung membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Itu, cabang 8, Bu, kebakaran. Dunia seakan berhenti. Apa? Api dari dapur, Bu, tiba-tiba besar. Kita nggak bisa padamkan. Suara teriakan terdengar di latar. Orang-orang berlari, menjerit. Tolong kirim bantuan, Bu. Telepon terputus. Bu Nani berdiri. Kursinya jatuh ke belakang. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari keluar. Saat ia sampai, api sudah membesar. Warteg cabang 8 berubah menjadi lautan merah. Api menjilat dinding. Asap hitam membumbung tinggi. Orang-orang berteriak. Sebagian mencoba memadamkan. Sebagian lagi menangis. Masih ada di dalam. Masih banyak orang di dalam. Kalimat itu seperti pisau. Menusuk. Bu Nani mendekat. Tapi seseorang menahannya. Bu, jangan. Bahaya. Namun ia tetap menatap ke arah dapur. Tempat semua ini selalu bermula. Suara di kepalanya mulai muncul lagi. Lapar. 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 Lebih keras dari sebelumnya. Lebih serempak. Lebih haus. Ini bukan kecelakaan, bisiknya. Matanya tidak lepas dari api. Ia tahu, ini bukan kompor meledak. Bukan korsleting. Ini pembayaran. Beberapa korban berhasil keluar. Tubuh mereka penuh luka bakar. Wajah mereka pucat. Mata mereka kosong. Seorang pria ditarik keluar. Masih hidup. Tapi napasnya tersengal. Air. Namun sebelum ada yang memberi, ia menatap ke arah dapur yang terbakar. Matanya membesar. Masih ada. Siapa? Tanya seseorang. Pria itu gemetar. Di dalam, mereka makan. Kalimatnya terputus. Tubuhnya lemas. Diam. Tidak bergerak lagi. Sari datang terlambat. Begitu melihat kondisi itu, ia langsung menutup mulutnya. Ya Allah! Air matanya jatuh. Bu, ini... Ia tidak sanggup melanjutkan. Bu Nani tidak menjawab. Ia hanya berdiri. Menatap api. Dengan wajah yang bukan lagi ketakutan, tapi kesadaran. Semakin banyak, bisiknya pelan. Semakin mereka minta, tangannya gemetar. Dan aku, yang kasih. Petugas pemadam datang. Sirene meraung. Air disemprotkan. Tapi api tidak langsung padam. Seolah menolak. Seolah masih ingin menyelesaikan sesuatu. Di tengah kobaran api itu, Bu Nani melihat sesuatu. Awalnya samar, seperti bayangan. Namun perlahan, semakin jelas. 6 sosok itu berdiri di tengah dapur yang terbakar. Tidak terbakar, tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap ke arah api, seolah menikmati, seolah sedang makan. Napas Bu Nani tercekat. Sudah cukup, bisiknya dengan suara patah. Namun mereka tidak mendengar. Atau tidak peduli. Sari mengguncang bahunya. Bu, kita harus pergi dari sini. Bu Nani menoleh pelan. Matanya merah. Kosong. Ini salah saya? Sari menangis. Ini bukan salah ibu. Tapi saya yang mulai. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa bisa ditahan. Api perlahan mulai padam. Namun yang tersisa, bukan hanya bangunan hangus, tapi tubuh-tubuh yang tidak sempat keluar. Dan bau gosong yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bau yang sama, seperti dari dapur.
Seperti dari awal semuanya. Malam itu, berita menyebar kemana-mana. Warteg terkenal terbakar. Banyak korban jiwa. Diduga kebakaran besar akibat dapur. Alasan-alasan itu kembali muncul. Masuk akal. Masuk logika. Tapi Bu Nani tahu, ini bukan tentang logika lagi. Ia kembali ke warteg pusat. Masuk ke dapur. Lampu redup. Ini. Namun ia tidak sendiri. 6 sosok itu kembali ada. Lebih dekat. Lebih jelas. Dan sekarang, seolah lebih puas. Bu Nani jatuh terduduk. Air matanya tidak berhenti. "Apa lagi yang kalian mau?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara, "KRRK, KRRK." Lebih pelan. Lebih tenang. Seperti orang yang baru saja makan banyak. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Menunjuk. Bukan ke dapur. Bukan ke kompor. Tapi ke arah rumah. Ke arah Raka. Tubuh Bu Nani langsung membeku. Napasnya terhenti. Ia menggeleng pelan. "Jangan." Namun suara itu kembali. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. "Lapar." Di tengah sisa kobaran api yang belum sepenuhnya padam, 6 bayangan terlihat berdiri diam di dalam dapur yang hangus. Tidak terbakar, tidak bergerak, hanya menunggu santapan berikutnya. Api di cabang 8 memang sudah padam. Tapi dampaknya baru mulai menyebar. Seperti bau gosong yang tidak pernah benar-benar hilang. Pagi itu, warteg pusat tidak lagi ramai. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Kursi-kursi kosong. Piring tidak tersentuh. Orang-orang hanya lewat, melihat sekilas, lalu pergi. Berita sudah menyebar. Bukan lagi sekadar video viral, tapi tragedi. Korban jiwa, kematian, dan warteg Bu Nani menjadi pusatnya. Di dalam, suasana lebih sunyi dari biasanya. Sari berdiri di dekat kasir, tapi tidak melayani siapapun. Matanya lelah. Wajahnya kosong. "Bu, hari ini sepi," katanya pelan. Bu Nani duduk diam di kursinya. Tidak menjawab. Tidak bereaksi. Seolah kata, sepi, itu tidak lagi berarti apa-apa. Karena di kepalanya, masih ada suara lain. Lapar. Televisi di sudut ruangan menyala. Berita pagi. Kasus kebakaran warteg yang menewaskan banyak korban kini mulai diselidiki pihak berwajib. Wajah Bu Nani tidak berubah, tapi tangannya sedikit gemetar. Polisi menduga adanya kelalaian dalam sistem keamanan dapur. Sari mematikan televisi. Tidak tahan mendengar. Siang hari, 2 orang datang. Berpakaian rapi. Tatapan serius. "Selamat siang, Bu. Kami dari kepolisian." Suasana langsung menegang. Sari mundur sedikit. Bu Nani berdiri pelan. "Silakan." Suara yang keluar dari mulutnya terdengar asing. Mereka duduk, mengeluarkan catatan. Mulai bertanya. "Bu Nani, kami ingin menanyakan beberapa hal terkait kejadian di cabang 8. Sejak kapan usaha ini berkembang pesat? Berapa banyak karyawan yang sudah keluar atau tidak bekerja lagi?" Pertanyaan demi pertanyaan. Semakin dalam, semakin tajam, dan setiap jawaban semakin membuat Bu Nani kehilangan pijakan. Karena sebagian dari jawaban itu tidak bisa ia katakan. "Bu, kami juga menerima laporan." Salah satu polisi menatapnya lurus. Beberapa karyawan yang sebelumnya bekerja di sini tidak bisa dihubungi. Jantung Bu Nani berdegup keras. Dan ada indikasi jumlahnya cukup banyak. Ruangan terasa sempit. Udara terasa berat. Bu Nani membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. "Bu?" Suara polisi itu kembali. Namun sebelum Bu Nani bisa menjawab, suara lain muncul. "KRRK." Pelan.
tapi cukup untuk membuatnya membeku. Matanya langsung bergerak ke arah dapur. Sari mengikuti, dan untuk sesaat, ia juga mendengarnya. "Bu, ada yang tidak beres." Suara polisi terdengar jauh, seperti teredam. Karena perhatian Bu Nani sudah tidak di sana lagi, ia berdiri, perlahan, lalu berjalan ke arah dapur. Langkahnya goyah, tapi ia tetap masuk. Lampu masih menyala, namun terasa lebih redup, lebih dingin. Dan di sana, mereka sudah menunggu. 6 sosok itu berdiri, tidak lagi duduk, tidak lagi diam. Mereka lebih dekat dari sebelumnya, hampir menyentuh. "Sudah nggak ada lagi?" bisik Bu Nani, suaranya patah. "Semua sudah saya kasih." Namun mereka tidak mundur, tidak berhenti. Justru, semakin mendekat. "Kurang." Suara itu muncul, lebih dalam, lebih berat, seolah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Bu Nani mundur, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh. Sudah cukup? Namun langkah mereka tidak berhenti. Dari luar dapur, terdengar suara, "Bu Nani." Polisi itu memanggil, namun suara itu terasa jauh. Tidak penting, karena sekarang, ia tahu, semua ini tidak bisa lagi disembunyikan, tidak bisa dihentikan. Ia berbalik, berjalan keluar dapur, melewati polisi, melewati Sari, tanpa melihat siapapun. Langkahnya cepat, menuju kamar mandi kecil di belakang. Pintu ditutup keras. Ia bersandar di sana. Napasnya tidak teratur. Tangannya gemetar hebat. "Ini nggak nyata?" bisiknya. "Ini nggak nyata?" Namun suara kunyahan itu tetap ada. Di dalam kepalanya. Di dalam tubuhnya. Perlahan, ia mengangkat kepala. Menatap cermin. Awalnya, hanya wajahnya sendiri. Pucat, lelah, penuh ketakutan. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu berubah. Kulitnya, perlahan, menghitam, seperti terbakar. Retak, seperti arang. Matanya, menjadi lebih dalam, lebih gelap. Dan di balik wajah itu, ia melihat sesuatu. Bukan dirinya, tapi salah satu dari mereka. Bu Nani terhuyung mundur. Bukan saya." Tangannya menyentuh wajahnya. Masih normal, masih utuh. Tapi di cermin, tidak. Di cermin, ia sudah berubah, menjadi bagian dari mereka. Air matanya jatuh tanpa suara. "Kalau saya berhenti?" Kalimat itu terputus. Karena ia tahu jawabannya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada kembali. Di luar, polisi mulai berdiskusi. Sari berdiri dengan wajah cemas. Dan di dapur, 6 sosok itu kini berdiri lebih dekat ke pintu. Seolah menunggu keputusan terakhir. Bu Nani menatap cermin sekali lagi. Dan kali ini, wajah hangus itu tersenyum. Di dalam cermin, Bu Nani melihat dirinya sendiri, bukan sebagai manusia lagi, tapi dengan wajah hangus seperti para jin, dan senyum yang perlahan mulai meniru mereka. Wajah itu masih tertinggal di kepala Bu Nani. Wajahnya sendiri, hangus, retak, tersenyum seperti mereka. Sejak melihat itu di cermin, ia tahu satu hal. Ia sudah tidak punya banyak waktu. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, Bu Nani pergi. Tidak ke warteg, tidak ke cabang, tapi ke tempat yang selama ini ia hindari. Tempat yang seharusnya ia lupakan, atau berusaha dilupakan. Jalanan semakin sempit, lampu semakin sedikit, rumah-rumah mulai jarang, dan udara terasa lebih dingin, lebih berat, seperti membawa ingatan yang lama terkubur. Ia berhenti di depan sebuah rumah tua. Dindingnya kusam, pintunya setengah terbuka. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Namun Bu Nani tahu,
Ia ada di dalam. Langkahnya pelan, namun tidak ragu. Setiap langkah terasa seperti kembali ke masa lalu, ke titik awal semua ini. Pintu didorong, berderit pelan, dan di dalam, gelap, hanya cahaya lilin kecil di tengah ruangan. Dan di sana, dukun itu duduk, sama seperti dulu, tidak berubah. Seolah waktu tidak menyentuhnya. Kamu datang juga. Suara itu pelan, tenang, seolah sudah menunggu lama. Bu Nani berdiri kaku, napasnya tidak teratur. Saya mau berhenti, katanya langsung. Tidak ada basa-basi, tidak ada salam, hanya keputusasaan. Dukun itu tersenyum tipis. Berhenti. Ia tertawa pelan, tapi tidak hangat. Sejak kapan kamu bisa berhenti dari sesuatu yang kamu minta sendiri? Kalimat itu membuat Bu Nani menegang. Saya nggak minta semua ini. Suaranya meninggi. Saya cuma mau hidup, cuma mau warteg saya jalan. Dan sekarang jalan, kan? Ini. Kalimat itu seperti tamparan. Bu Nani maju satu langkah. Matanya merah. Orang-orang mati. Karyawan saya hilang. Anak saya. Suaranya patah. Ia tidak sanggup melanjutkan. Dukun itu menatapnya. Lebih dalam sekarang. Anakmu, sudah kamu kasih duluan. Tubuh Bu Nani langsung gemetar. Tidak, bisiknya. Tidak, saya enggak. Kamu yang mengangguk waktu itu. Kalimat itu pelan, tapi lebih tajam dari apapun. Ingatan itu kembali. Hujan, tangisan, dan satu anggukan kecil, yang sekarang terasa seperti keputusan terbesar dalam hidupnya. Kalau saya tahu akan begini, suara Bu Nani bergetar. Semua orang bilang begitu, potong dukun itu. Setelah semuanya terjadi, Bu Nani terjatuh terduduk. Air matanya tidak berhenti. Terus saya harus gimana? Pertanyaan itu keluar tanpa arah, tanpa harapan. Dukun itu diam sejenak, lalu berkata, "Kamu masih punya pilihan." Bu Nani langsung menatapnya. Gimana caranya? Dukun itu mendekat sedikit. Wajahnya lebih jelas sekarang. Lebih tua. Lebih kosong. Bayar yang kurang. Kalimat itu membuat jantung Bu Nani berhenti. Kurang? Suaranya hampir tidak terdengar. Kamu pikir 6 itu cukup? Napas Bu Nani tercekat. Setiap cabang, setiap rezeki, ada yang harus menyeimbangkan. Ia menelan ludah. Sekarang kamu punya 15 cabang. Hening. Angka itu seperti vonis. Bukan saya yang mengikat. Dukun itu menatapnya tajam. Tapi kamu sendiri yang meminta lebih. Dunia terasa runtuh. Semua yang selama ini ia salahkan, tiba-tiba kembali padanya. Semua keputusan, semua keinginan, semua keserakahan kecil yang ia abaikan. Saya nggak mau, bisik Bu Nani. Saya nggak bisa. Dukun itu tersenyum tipis. Kalau tidak mau, ya mereka yang ambil sendiri. Kalimat itu langsung membuat Bu Nani mengangkat kepala. Maksudnya? Suara itu muncul. Bukan dari dukun. Bukan dari luar. Tapi, dari sekeliling. Lapar. Bu Nani menoleh cepat. Ruangan itu berubah. Lebih gelap. Lebih sempit. Dan udara menjadi sangat dingin. 1, 2, 3. Sosok itu mulai muncul. Dari sudut ruangan. Dari balik bayangan. Dari kegelapan yang sejak tadi diam. 6. Semua ada. Berdiri. Mengelilinginya. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih jelas. Lebih nyata. Bu Nani mundur. Tangannya gemetar hebat. Jangan sekarang. Namun mereka tidak berhenti. Lapar. Suara itu datang bersamaan. Dari semua arah. Menggema. Masuk ke dalam kepalanya. Ia menoleh ke arah dukun.
Namun pria itu masih duduk, diam. Seolah ini bukan urusannya lagi. Kalau kamu tidak pilih. Suara dukun itu terdengar terakhir. Mereka yang akan pilih. Salah satu dari sosok itu mengangkat tangan. Perlahan. Menunjuk. Bukan ke dapur. Bukan ke dukun. Tapi ke arah Bu Nani. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mungkin selama ini, ia bukan yang memberi makan, tapi bagian dari makanan itu sendiri. Di ruangan gelap itu, 6 jin berdiri mengelilingi Bu Nani. Semakin dekat, sementara suara, lapar, bergema dari segala arah. Seolah keputusan terakhir bukan lagi di tangannya. Lingkaran itu sudah tertutup. Di ruangan gelap itu, saat 6 sosok mengelilinginya, Bu Nani akhirnya mengerti satu hal. Tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan. Tidak ada lagi yang bisa ditunda. Semua yang ia bangun, berdiri di atas sesuatu yang harus terus diberi makan. Dan sekarang, mereka lapar. Bu Nani tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari rumah dukun itu. Ia hanya ingat satu hal, ia harus kembali ke awal. Ke tempat semuanya dimulai. Malam itu, warteg pusat sudah tutup. Lampu dimatikan. Pintu dikunci. Tidak ada pelanggan. Tidak ada karyawan. Hanya Bu Nani sendiri. Ia berdiri di tengah dapur. Tempat yang dulu hanya penuh suara piring, wajan, dan obrolan. Sekarang, ini. Namun sunyi yang berat. Sunyi yang hidup. 6 sosok itu sudah ada di sana. Tidak perlu dipanggil. Tidak perlu ditunggu. Mereka berdiri, mengelilingi dapur, menghadap ke arahnya. Sudah cukup? Suara Bu Nani parau. Matanya merah, tubuhnya lelah. Semua sudah saya kasih. Ia menatap satu persatu. Ambil saya saja. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana, tanpa perhitungan. Hanya keputusasaan. Namun mereka tidak bergerak. Tidak mendekat, tidak menjawab, hanya diam, seperti menunggu sesuatu yang lain. Dan saat itu, Bu Nani akhirnya sadar. Ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu pengorbanan. Ini tentang sistem, tentang aliran, tentang dapur, yang tidak boleh berhenti. Tangannya perlahan mengambil jerigen kecil di sudut dapur. Bensin. Disiapkan sejak ia pulang. Sejak ia tahu, ia tidak bisa melawan mereka secara langsung. Kalau dapurnya nggak ada, bisiknya. Kalau semuanya berhenti, tangannya gemetar saat menyiram lantai, meja, kompor, setiap sudut. Bau bensin langsung menyengat, menutupi bau gosong yang selama ini selalu ada. 6 sosok itu tetap diam. Namun perlahan, mereka mulai bergerak, melingkar, mengikuti langkahnya. Seperti tahu, seperti setuju. Air mata Bu Nani jatuh. Maaf, bisiknya. Tidak jelas untuk siapa. Untuk karyawannya. Untuk korban. Untuk anaknya. Atau untuk dirinya sendiri. Ia mengambil korek api. Tangannya gemetar hebat. Napasnya tidak teratur. Kalau ini salah, ia berhenti sejenak, menatap dapur itu untuk terakhir kali, tempat yang memberinya segalanya, dan mengambil semuanya. Biar berhenti di sini. Api menyala, kecil, namun cukup. Ia menjatuhkannya. Api langsung menyambar, cepat, liar, menjalar ke seluruh ruangan. Lebih cepat dari kebakaran sebelumnya, lebih besar, lebih hidup. Panas langsung menyergap, asap memenuhi udara. Namun Bu Nani tidak lari. Ia berdiri di tengah api, menatap ke depan. Dan di sana, 6 sosok itu tetap berdiri, tidak terbakar, tidak berubah, malah lebih jelas, lebih utuh. Kenapa? Bisik Bu Nani.
Suaranya hilang di tengah kobaran api. Kenapa nggak berhenti? Salah satu dari mereka bergerak, mendekat. Untuk pertama kalinya. Sangat dekat, hampir menyentuh. Dan dari dalam kegelapan wajahnya, suara itu keluar. Pelan, namun jelas. Dapur, bukan tempatnya. Api semakin besar. Atap mulai runtuh. Namun keenam sosok itu masih berdiri. Dan kini, seperti tersenyum. Bu Nani jatuh berlutut. Air matanya mengering. Napasnya melemah. Dan di detik terakhir, ia mengerti. Yang ia bakar, hanya bangunan. Bukan perjanjiannya. Api menelan semuanya. Beberapa hari kemudian, berita kembali muncul. Warteg pusat terbakar. Pemilik diduga meninggal di lokasi. Kasus masih diselidiki. Orang-orang mulai melupakan. Seperti biasa. Seperti selalu. Waktu berlalu. Tempat itu dibersihkan. Bangunan baru berdiri. Lebih kecil. Lebih sederhana. Dengan nama berbeda. Bukan lagi milik Bu Nani. Namun anehnya, baru buka beberapa hari, sudah ramai. Orang-orang antre. Makanan terasa enak. Murah tapi nagih, kata pelanggan. Kalimat yang sama. Selalu sama. Di dalam, dapur itu terlihat normal. Bersih. Rapi. Seorang pemilik baru berdiri di sana. Pria paruh baya. Wajahnya ramah. Senyumnya tulus. Masakannya jangan sampai gosong ya, katanya pada karyawan. Nada suaranya ringan. Santai. Seperti tidak ada apa-apa. Namun saat ia berbalik, langkahnya berhenti. Matanya tertuju ke meja di sudut dapur. Di sana, 6 piring kosong. Tersusun rapi. Bersih. Seperti baru disiapkan. Pria itu menatapnya. Beberapa detik. Lalu, tersenyum. Pelan. Tanpa rasa heran. Seolah, sudah tahu. Di belakangnya, di sudut dapur, 6 bayangan mulai muncul. Duduk. Diam. Menunggu. Dan dari dalam dapur, suara itu kembali. Pelan. Namun familiar. Lapar. Dapur itu tidak pernah benar-benar mati, hanya berpindah tangan. Kalau kamu suka cerita horor realistis yang terasa seperti kejadian nyata, jangan lupa subscribe.